Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, masuk pada materi rukhsah. Apa itu rukhsah? Nah, apa itu rukhsah? Rukhsah adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, itu ya. Sebelum kita mulai untuk pelajaran pada pagi hari ini, minta perwakilan satu dari ketua kelas, ya, Mas Ulum, bisa maju ke depan untuk memimpin doa. Monggo dipersilahkan. Sebelum kita mulai belajar, maka kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan sholihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga diawali dengan doa ini dalam pembelajaran kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya absen dulu. Zaki Ulum, Muhammad Rizky Hidayat, Edi Suyono. Sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Untuk mengingat hafalan kita pada pagi hari ini yang sudah dihafal, mari kita murojaah satu surat pendek, yaitu surat Ad-Duha bersama. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudh. Alam yajidka yatiman fa'awa
wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Saya akan memberi sebuah pertanyaan sebelum pembelajaran ini dimulai untuk meraba-raba sampai mana kita tahu akan adanya rukhsah. Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang tetap berusaha beribadah dalam situasi yang sulit? Orang yang tetap berusaha beribadah dalam situasi sulit patut depresiasi atas niat usaha dan usahanya. Namun Islam mengajarkan bahwa mengambil rukhsah dalam kondisi tertentu juga merupakan bagian dari ibadah. Oke, terima kasih. Semoga dari pertanyaan itu nanti kita lebih tahu mendalam tentang materi rukhsah. Rukhsah, ringanan dalam beribadah, kemudahan oleh Allah dalam beribadah kepadanya. Mungkin dari ini siapa yang pernah melakukan sholat jamak? Belum? Ikut-ikutan? Belum? Pernah puasa terus batal muka? Pernah? Pernah ya. Nah, nanti di sini akan dibahas terkait tentang rukhsah tersebut. Jadi dalam kita beribadah itu tidak dipersulit. Untuk beribadah Allah memudahkan bagi umatnya untuk beribadah. Nah, jadi rukhsah yang kemarin kita membahas tentang iman kepada malaikat, kita lanjutkan ke bab rukhsah. Ada beberapa pendapat. Saya akan sampaikan salah satunya dari buku modul yang kita pelajari, yaitu rukhsah adalah rukhsah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Itu rukhsah. Diberi kemudahan-kemudahan. Jadi dalam beribadah Allah tidak mempersulit untuk melaksanakan ibadah. Tujuan dari mempelajari rukhsah, nanti adik-adik semua ya, mas-mas bisa agar dapat apa? Agar dapat memahami konsep rukhsah agar ibadahnya bisa terlaksanakan dengan mudah, tapi tidak menggampangkan rukhsah itu sendiri ya. Jadi untuk rukhsah sendiri itu sangat penting sekali ketika nanti kamu dalam perjalanan entah dari mana ke mana yang sudah memenuhi kriteria untuk bisa melaksanakan rukhsah tersebut ya. Entah dari perjalanan dari misal kalau mau ke Jakarta, ke Surabaya itu sudah diperbolehkan. Kita yang mau ke Pekalongan juga sudah, itu dalam perjalanan. Kalau ada yang orang sakit itu juga boleh ketika dia sudah tidak bisa
melakukan puasa tersebut. Tuh. Itulah pentingnya kita paham akan rukhsah. Kita akan membagi dalam kelompok. Nanti kita akan diskusikan dengan temannya. Nanti dari hasil diskusi tersebut disampaikan agar teman yang lain menjadi lebih paham ya. Untuk pembagian kelompok ya, yang pagi ini sudah sesuai dengan tempat duduk masing-masing ya, ada menjadi 4, maka kelompoknya dibagi 4. Ada kesempatan bagi kalian semua untuk berdiskusi dengan kelompok masing-masing terkait tentang apa pengertian dari rukhsah itu sendiri. Ada dalil-dalil yang membolehkan rukhsah dari Al-Quran baik dari hadis ya. Jadi monggo dari pembagian ini bisa dimulai untuk berdiskusi. Teman-teman semua sudah semua untuk diskusinya? Sudah? Sudah. Kita mulai ya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 coba bisa disampaikan dari diskusi pada pagi ini. Dari pengertiannya coba, apa rukhsah yang kalian pahami? Pengertian rukhsah secara istilah, rukhsah berarti mudah dan ringan. Sedangkan secara terminologi, rukhsah adalah keringanan dalam hukum yang diberikan syariat kepada orang mukallaf lantaran ada dalil yang menyebabkan lahirnya keringanan tersebut. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Yang kedua, coba dari kelompok kedua. Hukum model kelas 7. Rukhsah adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip ushul fikih. Oh iya, terima kasih untuk tepuk tangan buat semuanya. Ya, kita lanjut untuk apa yang kamu dapatkan tadi dari model dalil-dalil terkait tentang rukhsah. Coba dari kelompok 4. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan konsep rukhsah, diantaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat fama kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, yaitu dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari lainnya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dari diskusi tadi, apakah ada
yang bisa menyatakan apa itu untuk contohnya, apa yang dari diskusi kalian yang yang mendapatkan rukhsah dari diskusi ini? Orang yang sakit. Nah, dia sedang sakit, tidak bisa melaksanakan puasa, maka dari dalil tersebut diperbolehkan untuk meninggalkan puasa karena tidak kuat, akan tetapi nanti bisa diganti di lain hari. Apalagi selain sakit, perjalanan jauh. Wah, perjalanan jauh nanti seperti pada kalian pas pada waktu ziarah, nah itu nanti itu dilaksanakan itu, yaitu terkait tentang jamak qashar. Boleh jamak atau boleh jamak qashar. Itu bagian dari rukhsah. Tuh. Mungkin dari kelompok lain ada lagi, ada yang memberi tanggapan. Mungkin setelah kita masuk pada materi ini yang tadinya belum pernah atau lupa menjadi teringat, siapa yang dulu pernah melaksanakan? Wah, ada? Ada? Belum? Ada? Mungkin. Oh belum, nggak pernah pergi jauh ya? Wah, pernah? Kemana? Oh Jakarta. Melaksanakan enggak? Enggak. Oh masih kecil ya? Oh masih kecil. Belum tahu ya. Sekarang dari sekolah ini kamu menjadi tahu. Semoga bisa tambah bermanfaat. Nah, kita lanjut ya. Jadi dari rukhsah sendiri tadi yang kalian diskusikan sampaikan itu ada beberapa, yaitu ada 4 dari pengertian diambil dari para ahli ya. Yang pertama secara istilah rukhsah sendiri itu adalah berarti mudah dan ringan, sedangkan rukhsah sendiri itu keringanan dalam hukum yang diberikan syariat kepada seorang mukallaf lantaran ada udzur yang menyebabkan lahirnya keringanan tersebut. Mukallaf itu apa toh? Siapa yang tahu? Mukallaf itu orang yang sudah sempurna balik, balik itu mukallaf. Sempurna. Menurut Imam Ghazali, rukhsah dalam bahasa sendiri adalah suatu ungkapan dari kemudahan dan keringanan. Dalam istilah syara'nya yaitu rukhsah suatu ungkapan dari hal-hal yang diperbolehkan bagi mukallaf karena ada udzur, yang mana hal-hal tersebut pada awalnya tidak boleh dilakukan dan sebab yang tidak memperbolehkannya masih ada. Menurut pendapat yang lain, rukhsah sendiri, ya ini menurut Syekh Nizamu ad-Din, ungkapan dari kemudahan dan keringanan dalam istilah syarak, yaitu perpindahan suatu perkara dari kesulitan menuju kemudahan dengan perantara udzur pada mukallaf. Tadi sudah disampaikan ya, menurut buku yang menjadi pegangan kita belajar itu ada rangkuman rukhsah sendiri adalah keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Itu semua adalah bagian dari pendapat
tentang rukhsah. Adapun dalil itu semuanya ada pijakan dari dalil-dalil tertentu yang membolehkan akan adanya rukhsah. Tadi dari diskusi yang disampaikan, yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang pertama, itu adalah Allah membolehkan kemudahan, memberikan kemudahan bagi umatnya. Yang pertama ini yang kita pelajari dalam hal sakit, ya. Yang artinya tadi dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, jadi ada yang sakit atau dalam perjalanan yang lalu dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Jadi terus sakit, paksa sakit tidak. Berbeda dengan muka yang disengaja. Wah, aku ora posai. Nah, itu tidak boleh. Nah, menggantinya berapa? Sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka tidak ada, yaitu wajib, tapi ketika kita tidak kuat maka diberi kemudahan oleh Allah. Ayat yang lain itu ayat surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini juga sama. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Jadi diberi kemudahan. Allah itu tidak memberi hal-hal yang sulit. Yang membuat sulit itu kita sendiri. Yang membuat sulit itu awake dhewe, kita sendiri. Dalam hadis juga dijelaskan, hadis itu adalah ucapan yang disandarkan kepada kanjeng Nabi, itu hadis. Nah, di sini haddatsana Mu'adz bin Jabalin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaroha wa dzalika fi ghazwati Tabuka fajama'a baina dzuhri wal asri wal maghribi wal isya'i qultu ma hamalahu ala dzalika qala arada alla yukhrija am. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Jabal, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dalam sebuah perjalanan beliau saat perang Tabuk. Beliau menjamak zuhur dengan asar. Nah ini dalil dari hadis.
Jadi duhur dijamak dengan asar. Itu jamak. Terus maghrib dengan isya. Kalau subuh enggak ya. Lalu saya bertanya apa yang menyebabkan beliau melakukannya, maka dia menjawab agar tidak memberatkan umat beliau. Hadis riwayat Ahmad yang menjadi pijakan sebuah dalil. Terkait dengan kesimpulan atau poin-poin penting yang kalian dapatkan ya. Yang pertama tentang apa itu rukhsah yang telah kamu dapatkan tadi, dan apa saja dasar hukum rukhsah itu sendiri. Selanjutnya dari poin yang kalian dapatkan, mengapa rukhsah itu penting dalam Islam? Monggo disampaikan. Karena rukhsah dalam Islam bertujuan agar umat Islam tetap bisa menjalankan ibadah meskipun berada dalam kondisi sulit seperti sakit, perjalanan jauh atau keadaan darurat. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk materi rukhsah, pengertian tentang rukhsah dan dalil-dalilnya sudah tersampaikan. Maka dari itu sebelum berdoa ya, sebelum berdoa saya akan menyampaikan sekali lagi rukhsah sendiri itu adalah apa, yaitu keringanan dalam hukum Islam yang diberikan oleh Allah untuk mempermudah ibadah dalam kondisi darurat atau kebutuhan sesuai prinsip usul fikih. Selanjutnya dasar dari rukhsah itu sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayat 185 dan surat An-Nisa ada pada ayat 101. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pembelajaran ini untuk membahas tentang macam-macam rukhsah itu sendiri ya. Dan nanti ada tugas bagi kalian semua untuk mencari contoh rukhsah yang terdapat pada keseharian yang belum dibahas pada pagi hari ini ya. Terima kasih semuanya untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik, tidak ada kendala. Jadi motivasi untuk kita semua dengan memahami rukhsah, kita bisa lebih menghargai kemudahan yang Allah berikan dalam ibadah. Yaitu jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas keringanan ini. Kita harus bersyukur kepada Allah diberi kemudahan, diberi keringanan dalam beribadah, tidak sulit. Nah itu, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Asr bersama-sama. Yuk, kita baca 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.